Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Mardian. Di video saya kali ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Yang pertama, jelaskan pengertian desain pembelajaran PAI. Desain pembelajaran PAI adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru maupun peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi atau pertukaran. Yang kedua, jelaskan landasan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Landasan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, yang pertama landasan religius. Landasan ini berdasarkan Al-Quran dan hakikat adalah sumber dan dasar ajaran Islam yang original. Yang kedua, landasan historis. Memperkokoh posisi pendidikan agama Islam di sekolah maupun di umum sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan hukum positif dan pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ada di semua jenjang dan jalur pendidikan. Yang keempat, landasan kurikulum. Yang kelima, landasan filosofis. Yang ketiga, jelaskan konsep desain perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Konsep desain perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama, tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari konsep ini adalah perubahan perilaku siswa. Masuk yang keempat, jelaskan tentang inovasi pembelajaran PAI. Inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menyusunkan kejadiannya proses belajar pada siswa. Jadi, yang dimaksud inovasi pembelajaran yaitu proses belajar pada siswa yang dirancang, disumbangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dan menerapkan pendidikan multi ke arah yang baik untuk mencakupkan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Baik, yang terakhir adalah jelaskan komponen desain evaluasi dan remedial pembelajaran PAI. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup. Yang kedua, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang ketiga, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Yang kelima, menyusun alat-alat pengukuran yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang keenam, menemukan potensi dan kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang ketujuh, menentukan tolak umur. Komponen remedial pembelajaran PAI yang pertama adalah penjelasan kembali oleh guru. Yang kedua, penggunaan media dalam alat peraga dalam mendukung metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, studi kelompok. Yang keempat, tugas-tugas perseorangan dengan diberi tugas untuk belajar mandiri dengan buku atau media belajar seperti internet. Yang terakhir, bimbingan lain. Sekianlah video yang saya buat ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.